Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah. Salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambungan daripada kajian kita hari Kamis yang lalu, halaman 1 sampai 4 sudah diterima kopiannya. Maka berarti sekarang masuk halaman 5 dan seterusnya. Jungkir, trek belakang. Dah, kami bisa. Sebelum kita sambung atau kita lanjutkan, kita ringkaskan terlebih dulu yang lampau supaya nyambung. Yang pertama, bahwa nanti di hari kiamat, ketika kita dihidupkan kembali, kemudian dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar. Kesimpulan yang pertama, kita dikumpulkan itu semua keturunan Nabi Adam, juga jin-jin, malaikat-malaikat, bahkan hewan-hewan juga dikumpulkan. Yang ketiga, karena kita mati tidak membawa apa-apa dan semuanya kita tinggalkan di kehidupan dunia, bahkan tidak boleh membawa, maka tentu saja nanti ketika dibangkitkan lagi, diciptakan jasad baru, juga kita tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kecuali apa yang telah kita lakukan, kita perbuat, kita kerjakan. Kalau materi, benda-benda tidak ada. Jadi sebagaimana kita diciptakan pertama kali, datang ke dunia tidak membawa apa-apa, bertelanjang bulat. Nah, nanti kita lahir ke akhirat juga bertelanjang bulat. Kama khalaqnakum awwala marrah. Kalian akan datang menghadap kami sebagaimana kalian datang pertama kali ke dunia. Maka begitu juga nanti ketika jasad baru diciptakan juga polos, uratan, bertelanjang, gurlan, tidak berkhitan, hufatan, tidak beralas kaki, buhman, tidak membawa apa-apa. Ya, bertelanjang, tidak beralas kaki, tidak berkhitan, buhman. Buhman itu tidak punya, tidak memiliki, dan tidak membawa apa-apa. Kesimpulan keempat, di tempat kita berkumpul, tempat kita berhimpun yang disebut dengan mahsyar, tidak ada naungan. Jangankan gunung dan bukit, gundukan saja tidak ada. Gundukan. Tahu gundukan? Tanah yang meninggi sedikit, gundukan. Tempat itu sangat datar, saking luasnya.
Oleh sebab itu dia datar, tidak ada gundukan, bukit, gunung, juga lurah, lembah, ngarai, batang air, danau, lautan, gersang dan tandus. Disebut dengan sahirah. Sahirah yang tandus, yang gersang, yang tidak punya tanaman-tanaman, yang belum pernah ditempuh. Sahirah. Barangkali kita yang hafal ayatnya surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, nanti di bawahnya berbunyi faizahum bisahirah. Maka tiba-tiba mereka telah berada di sahirah, di tempat yang tandus, tidak ada tanaman dan tumbuhan, tidak ada air. Sahirah itulah yang Sahara. Di kita ditambah di depannya padang Sahara. Satu-satunya naungan Allah. Naungan Arash. Masih ingat kan? Ada nanti orang-orang tertentu, makhluk manusia tertentu yang dipilih oleh Allah untuk dinaunginya di bawah arasnya. Selain itu tidak ada naungan. Karena matahari saking dekat, istilahnya tuduna, didekatkan sedekat-dekatnya matahari kepada makhluk yang berada di mahsyar, hatta takuna minhum kamiqdari mil, hingga hanya kira-kira sejarak 1 mil. Nah, makanya ada orang yang dibenamkan oleh peluhnya sendiri sampai ke telinga. Jadi terbenam oleh keringat dan peluh. Di antara orang-orang yang akan dilindungi oleh naungan Allah, naungan arasnya, 1, 2, 3, 4 sudah. Imam yang adil, seorang muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Yang lampau kan? Wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut, tergantung di masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling kasihi, mengasihi, cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang kemarin. Tinggal melanjutkan saja lagi. Mudah-mudahan lah ingat. Kondisi mahsyar menjelang hisab. Sampai puncaknya di mana orang-orang meminta bantu, minta tolong kepada Nabi Adam agar diakhiri penderitaan kesengsaraan di mahsyar. Supaya Nabi Adam berdoa kepada Allah. Tetapi Nabi Adam menjawab, saya tidak bisa. Itu bahasa awaknya. Beliau teringat lagi kesalahannya. Beliau nasihatkan, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul pertama. Maka pergilah orang-orang menemui Nabi Nuh. Tidak usah kita tanya di mana ketemunya, berapa lama makanya bertemu. Jawaban Nabi Nuh juga sama. Aku juga tidak bisa. Beliau teringatlah barangkali dengan anak dan istri beliau yang akan beliau pertanggungjawaban. Beliau nasihatkan, pergilah menemui Nabi Ibrahim.
alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah, Khalilur Rahman, temannya Allah, teman Allah yang Maha Pengasih. Ketemu dengan Nabi Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim sama. Dalam riwayat lain disebutkan beliau teringat kesalahan beliau, walaupun tidak salah. Saya pernah berdusta, katanya. Lalu beliau nasihatkan, pergilah kepada Nabi Musa, Musa Al-Kalim, seorang nabi yang langsung bicara dengan Allah. Jawaban Nabi Musa juga sama. Beliau pernah meninju orang mati. Beliau nasihatkan, pergilah ke Nabi Isa. Isa itu Ruhullah. Ruhullah. Singkat cerita, Nabi Isa juga mengelak. Akhirnya kalian jumpailah Muhammad, Habibullah, kekasih Allah. Ketemu dengan Nabi Muhammad. Orang-orang meminta supaya Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar diakhiri kesengsaraan penderitaan di mahsyar itu, dimulainya hisab. Berapa lama mencari, wallahu alam. Sedangkan mencari orang di Bukit Tinggi kalau kita bejo perbandingan. Entah ada ojek di sana tenda. Semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir, jin-jin juga, malaikat juga, binatang-binatang juga, makhluk-makhluk lain, entahlah, Allah yang tahu. Semuanya dihimpun, menunggu ini yang paling luar biasa. Panas, tidak berbaju, tidak bersendal, tidak berkhitan, dan tidak membawa apa-apa. Sangat-sangat menderita. Sampai-sampai Nabi setiap akan tidur beliau baca doa, Allahumma qini adabaka yawma tabathu ibadak. Ya Allah, pelihara aku daripada azab dan sisamu saat engkau membangkitkan hamba-hambamu semua. Setiap malam akan tidur itu beliau baca 3 kali, sambil mencecahkan pipi kanan ke tempat tidur dan di alas. Allahumma qini, ya Allah, pelihara aku adabaka daripada azab dan sisamu, yauma tab'atu ibadak, saat hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Kalaulah Rasulullah sendiri begitu, kira-kira bagaimana kita? Bahkan doa yang sama beliau baca setelah salam. Setelah salam. Nanti kita coba jelaskan. Sepanjang selama itu, entah berapa lama. Yang jelas satu hari akhirat 50.000 tahun bilang dunia. Setengah hari akhirat tentu 25.000 tahun bilang dunia. Nah, di saat suasana seperti itu, orang lapar lah, haus. Satu-satunya obat minum kita telaga Nabi, Al-Haud namanya, telaga Nabi. Dan satu-satunya naungan pelindungan, naungan Allah, di bawah arsy Allah. Nah, Allah sudah jelaskan melalui Nabi-Nya ada ciri-ciri orang yang akan mendapat naungan itu. Jadi mencari nabi-nabi berakhir dengan Nabi Muhammad. Baru Nabi Muhammad menjumpai Allah. Kemudian beliau sujud, lama sekali sujud. Dalam sujudnya beliau memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang belum pernah beliau ucapkan, yang Allah ajarkan. Sampai nanti Allah bilang sama Nabi Muhammad, angkat kepalamu. Irfa' ra'sak, angkat kepalamu ya Muhammad. Sal tu'ta, mintalah apa yang akan engkau minta. Sebenarnya Allah kan Maha tahu.
Allah Maha tahu. Tapi itu prosesnya yang harus kita ketahui. Baru Nabi meminta, ya Allah, mohon diakhiri kesengsaraan, penderitaan di mahsyar, dan mohon dimulai proses selanjutnya. Diperkenankan Allah. Itu makanya dinamakan dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang sangat besar, yang tidak ada satu makhluk manusia pun yang bisa seperti itu kecuali Nabi Muhammad. Bantuan agung, syafaat kan bantuan pertolongan yang luar biasa, yang semua makhluk di mahsyar mendapat bantuan karena doa ada Nabi. Karena doa Nabi yang kita baca setelah azan itu dia, wab'athu maqamam mahmuda, bangkitkan dia di posisi, di kedudukan yang sangat terpuji. Apa itu? Syafaat Nabi. Salah satu cara untuk meraih syafaat Nabi, perbanyak salawat. Di samping mengamalkan ajaran Nabi, banyak salawat. Tentu salawat yang benar lah. Karena kita juga sering tergoda dengan tampilan-tampilan oleh kelompok, oleh jamaah tertentu dan ustadz tertentu yang akan melantunkan dendangan-dendangan yang tertarik ibu-ibu sebagian besarnya. Pesan kita, awala tua-tua ko pilih-pilih lah amalan ke di amalan. Namboneh-boneh sin lah. Jamburu rujulai. Wala kepai. Nan poka-poka no sen. Tahu poka? Narame-rame na bialah. Jadi salawat kepada Nabi, salawat dan sabana salawat selah. Nggak usah ditambah lagi. Dan kadang Abi derendo men kain beko. Halo. Lain datang kok. Lain salah. Sebab wala kapai masih naramah-rameh hendak bilia jual pangkayo, entah lain laku tak indah. Nah, kita balik. Nah, 4 orang yang akan dilindungi sudah kita sebut, sekarang tinggal yang 5, 6, 7. Terakhir kita pelajari ada 2 orang yang saling mengasihi, rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki, sebenarnya juga 2 orang perempuan. Tahabba yang kedua-duanya saling mencintai. Ini yang kemarin kita pelajari. Bertemu mereka karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, masuk halaman 5 nih. Kata Imam Hasan Al-Basri, istakthiru, perbanyaklah oleh kamu, oleh kalian, minal asdiqa, berteman dengan orang-orang mukmin. Fa inna lahum syafa'atan, karena orang mukmin itu memiliki syafaat yaumal qiyamah, di hari kiamat. Cintai mereka, jalin kasih sayang dengan mereka, bergaul, berkumpul dengan mereka, karena orang itu saling menularkan perangai. Orang saling menularkan kebiasaan. Orang akan dipengaruhi oleh di mana dia biasa bertemu, duduk, berteman dan bergaul. Itu pilihlah teman-teman yang baik. Cintai mereka, kasih mereka, sayang mereka, bergaul. Nanti akan dibantunya kita. Dan teman itu akan dikumpulkan dengan temannya lagi.
ma'aman ahabba, beserta orang yang dia cintai. Untuk itu bertemalah dengan orang yang baik-baik, dengan orang yang saleh. Karena orang yang saling mencintai karena Allah akan dapat lindungan. Teman yang baik akan beri syafaat kepada temannya. Dua itu. Kalau kita saling menyukai, saling mencintai, bukan dalam arti negatif, nyatakan kepada dia, saya suka, saya senang bergaul, berkumpul besertamu. Nyatakan supaya dia balas juga, aku juga mencintaimu, aku juga menyayangimu. Kemudian jangan bercerai, jangan putuskan hubungan dengan orang ini. Dia punya dua. Kalau kita mencintainya, dia mencintai kita, satu, kita akan dapat naungan. Kalau dia masuk surga, lebih dulu masuk surga, dia akan mencari temannya lagi. Bahkan sampai ke neraka dicarinya. Untuk itu kita ingatkan lagi, kalau sudah ketemu dengan temannya baik, jangan cari salahnya. Dan jangan mata hanya tertuju kepada salahnya. Lalat namanya kita tuh, lalat. Karena lalat hanya hinggap di tempat yang salah. Dapat teman yang sesuai, konco, hendaknya jadi palangkin, tidak usahlah, konco salah. Pegang itu. Salah-salah sedikit, tersinggung-singgung sedikit, biasa, karena kita manusia. Jangan sampai putus hubungan. Jangan-jangan nanti dia akan mencari kita. Bahkan di barzah, di alam barzah sana, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan, ketika beliau menjelaskan, menguraikan surat Az-Zukhruf, kita kutip saja, bahwa seorang teman di alam barzah, di seberang kematian sana, tetap mendoakan temannya yang masih hidup. Ya Allah, saya begini, memperoleh nikmat ini sekarang gara-gara teman saya, gara-gara guru saya, gara-gara saya Maka ya Allah, limpahkan pula rahmat kepada dia, tunjuki dia. Jadi sampai di alam barzah masih mendoakan dia. Rugi wa ndak bakal sapuan yo na elo. Nyan tagia-tagia yo. Pasal kami di Singapura tagia no. Tagia ko akhirnya bermusuhan. Beda dengan pasal kami di Kamang. Kalau tagia ko ketujuh. Di Singapura tagih aku musuhan. Awak tagih lah. Intinya begitu. Salah-salah, keliru, sesat, biasa sajalah. Kusuk-kusuk bulu ayam sajalah. Kalau kusuk bulu ayam kan paruah lagi ke penyelesaian. Tapi kau elok sebalik. Minta gulu-gulu tarikh ni cik lah dan main saya balik. Dan didandamnya. Karena teman akan mencari teman. Orang akan berkumpul nanti dengan yang dikasihinya. Dia punya namanya syafaat. Ya, itu berulang-ulang sama kecian, dia punya syafaat. Di surga nanti dia akan cari teman-temannya itu. Bahkan begitu antusias dia bertanya kepada Allah, ya Allah, tidak ketemu saya teman saya di sini, tidak bersuah. Pergi ke neraka lah. Itulah bahasa awaknya tuh. Hadis qudsi sahih. Pergi ke neraka. Siapa saja yang kenal denganmu, teman-temanmu, angkat keluar. Dapat apanya? Dapat namanya, dapat list, daftar list orang. Siapa ni kenal? Awak ambu dua sih kepada aku di dunia lu banyak nak kira mengenal.
Angku muda-muda kalian di dunia dulu kok mantun ya nuh. Tapi ini tidak mantun. Penting menjalin hubungan. Penting sekali menjalin hubungan. Nah, hadis terakhirnya begini. Halaman kelima, al-mutahabbuna fi jalali. Bisa dilihat halaman 5. Al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai, menyayangi sesamanya, atau dua orang yang saling menyayangi, atau dua kelompok orang, fi jalali, dalam jalali, dalam naungan keagunganku, keluhuranku. Lahum manabir, mereka nanti berada di mimbar-mimbar manabir, min nur, yang terbikin daripada cahaya. Yaghbituhum, yang akan dicemburui oleh para nabi-nabi dan para syuhada. Dicemburui, bukan cemburu buta, oleh para nabi-nabi dan para syuhada. Kenapa? Orang ini berada di mimbar-mimbar cahaya. Sehingga siapapun yang melihat mereka, sampai-sampai Nabi, walaupun Nabi itu tinggi, kedudukannya tinggi, sampai-sampai Nabi yang sudah punya derajat kedudukan yang tinggi di alam sana nanti tetap merasa cemburu dan iri dengan orang yang saling menyayangi. Lai tetengkol. Hah? Yang tagi-tagi aja enggak. Kalau saudara dapat temannya baik, pertahankan. Itu intinya itu. Yang akan dipupuk rasa sayang, rasa suka, rasa senang. Jangan akan dipupuk buruan. Tidak dulu gadian yang tak letak. Kaman cari gadian yang tak letak. Alun-alun gajah dan punya gadian tak itu. Mencari orang yang tak salah. Alun Allah ciptakan orang tak itu. Oh, tunggulah Allah menciptakan orang itu. Baru berkawan. Kalau sudah tidak kawan, tidak kawan, kawan-kawan. Paislah kerimbu Allah sana. Maka nyak tinggi sana. Itu nyak tinggi. Tukang jago nomor rapi nyak tinggi teman kami siswa. Nyak tinggi. Jadi al-mutahabbuna, orang yang saling menyayangi, mencintai. Fi jalali. Mereka berada di bawah naungan keagunganku, arasku. Mereka memiliki mimbar-mimbar, manabir, mimbar-mimbar dari cahaya. Jangan bayang lo mimbarnya, tak bayang lo mimbar di belakang pengumuman pun enggak. Dari cahaya yang diiringi dan dicemburui dan diingini oleh para nabi dan syuhada. Ah, sekarang masuk kita yang ke-6. Yang ke-6, kita lanjut. Wa rajulun da'athu imra'atun. Seorang laki-laki da'athu, yang diajak. Ikan limo. Halaman 6. Sampai istri saya yang menyalahkan saya juga nih. Saya memang salah tadi. Halaman 6. Yang kelima halaman 6. Judulnya halaman 5. Hadisnya rajulun. Damai gitu kan? Damai kan? Sampai ke suruh golo, aku tidak selesai. Rajulun, seorang laki-laki. Da'at, mengajak. Da'at itu mengajak, mengundang. Siapa nama ajaknya? Imra'ah, seorang perempuan. Zata mansibin, perempuan yang memiliki kedudukan.
wa jamal. Cantik, tambah pula jelita, tambah pula mempesona. Berapa itu? Cantik, jelita, mempesona dan aduhai. Jamal. Faqal, maka dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Laki-laki yang seperti ini. Tentu kebalikannya juga perempuan. Sebab jarang yang menggodani laki-laki. Yang menggoda biasanya perempuan. Laki-laki membujuk. Bedanya, tahu apa bedanya? Bukan hanya laki-laki, tapi disebutkan laki-laki. Ya begitulah kenyataannya. Karena yang melemah gemulai, merayu-rayu, membuai-buai, mendayu-dayu, tidak laki-laki. Kalau laki-laki itu BG namanya. Aja BG, bantu engak gaya ele BG. Nah, tentunya kan? Nah, itu tidak laki-laki. Babab, ya, babab. Da'at dirayu, dibujuk atau diajak diundang. Apa katanya? Inni akhafullah, inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Lalu dia berlindung kepada Allah. Contoh Nabi Yusuf. Ayatnya surat Yusuf surat ke-12 ayat 23 ada di situ. Di Quran sudah, di sini ada. Lihat saya kopinya. Wadat membujuk, merayu, menggoda. Allati huwa fi baitiha an nafsi. Itu wanita yang Yusuf tinggal di istananya, di rumahnya. Istri daripada tuan yang membeli Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan di pasar budak. Ketika Nabi Yusuf dalam sumur, lalu diketemui Nabi Yusuf itu oleh para musafir yang lewat. Ketika mereka menimba air sumur, bergeonglah di situ Nabi Yusuf kecil. Kan itu ceritanya. Sangat berat anak kecil bergeong. Tiba di atas kiranya orang. Nabi Yusuf yang wajahnya sejak kecil sudah mempesona juga. Kalau ada orang yang menceritakan dirinya seperti Nabi Yusuf, wajahnya itu dusta dia. Lalu saudara-saudaranya yang kemarin membuangnya penasaran, ingin melihat Yusuf kecil apakah sudah mati atau bagaimana dalam sumur. Lihat kiranya sudah di luar. Dinyatakan ini budak kami begini kata saudara. Lalu terjadi nego, dijual murahnya kepada pedagang musafir itu. Pedagang musafir membawanya ke Mesir. Di Mesir Nabi Yusuf dilelang dan dijual di pasar budak. Budak itu punya pasar sama dengan pasar teranak. Dibelenggu, dirantai. Wanita-wanita juga. Namanya pasar budak. Bukan di Arab. Di Yunani ada, di Romawi ada, di Cina ada budak-budak. Jangan katakan Islam pula punya budak. Nah, Islam justru memerantas perbudakan. Dijual di situ. Akhirnya seorang pejabat teras di kerajaan Mesir, ya nampak seorang anak kecil di pasar budak. Wajahnya bagus, dibelinya. Berapapun ditawarkan orang dibelinya, dibawa pulang. Itu kan itu kisah.
tuannya ini yang memeliharanya. Seakan-akan jadi anak, ditempatkan di rumah mewahnya. Di situ ada istrinya yang cantiknya jelita. Jelitanya mempesona. Mempesonanya aduhai itu. Lama-lama Yusuf makin lama makin besar. Tumbuhlah. Tibalah dia di masa-masa remaja dan orang muda lah. Ini yang membuat istri tuannya tidak bisa menahan hati. Namanya Zulaikha. Dalam Quran tidak ada Zulaikha tulisannya, tapi dalam cerita-cerita Zulaikha. Karena kita tidak akan bercerita itu, cuma kita ambil saja sedikit kisah. Bisa jadi istrinya masih muda dan tuannya sudah tua, atau bagaimana. Tidak kita jabarkan. Maka terjadilah hal itu karena tidak tahan melihat anak angkat, anak asuh, dan seterusnya. Lalu digoda dirayunya. Ini ayat 23. Rawadat si wanita itu membujuk, merayu, menggodanya. Allati huwa fi baitiha, yang dianya dimaksud itu dia berada di rumahnya, menggoda dirinya. Wa ghallaqatil abwab, lalu si wanita itu mengunci pintu. Wa qalat hay atalak, lalu dia berkata kepada Yusuf, kesinilah, marilah. Tentu dengan bahasa wanita yang kasmaran lah, bahasa wanita yang sedang apalah. Kata Nabi Yusuf, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Di sini pelajaran. Kalimat ma'adallah atau auzubillah dan sejenisnya, itu kalimat yang paling ampuh kalau dipahami dan sungguh-sungguh meminta kepada Allah agar kita dipelihara, dijaga daripada syaitan. Dan tidak sembarang kalimat auzubillah atau ma'azallah itu. Cuma karena kita membaca, mengucapkannya tidak penuh dengan sungguh-sungguhan, pemahaman dan mengharap, ya tidak berbekas. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbiku bukan Allah, tapi Tuhan yang mengasuhku, Tuhan yang memilihku, yang mengasuhku, Tuhan yang menempatkan aku di sini, suamimu. Ahsana mathwai, dia sudah berlaku sangat baik kepadaku. Innahu la yuflihu zalimun, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung. Ini kata Nabi Yusuf. Dia sangat menghormati, memuliakan tuannya. Itu alasannya. Itu kan alasannya supaya si wanita ini ingat kepada suaminya. Saya tidak akan mengkhianati suamimu. Suamimu sudah bagaimana begini kepadaku. Tidak mungkin. Di samping dia berlindung kepada Allah. Maka dikejarnya lah. Kan itu terjadi, dikejar. Nah, Yusuf ketika itu juga sudah mulai berdenyut jantung Ini siapa yang enggak? Kan diakui Nabi Yusuf. Andaikan Allah tidak melindunginya, tidak menunjuki hatinya, dia terjebak, terperangkap dengan rayuan godaan wanita itulah. Inilah contoh satu orang yang apabila digoda, dirayu, dibujuk, lalu dia berlindung diri kepada Allah. Bunyinya inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tentu sebaliknya juga perempuan, jika digoda, dibujuk oleh laki-laki, apapun cara membujuknya, pangkat, uang, emas, jalan-jalan, shopping-shopping, nantilah.
tetap bilang saya takut kepada Allah. Baca langsung a'udzubillah. Karena yang membujuk itu setan. A'udzubillah. Kalau sudah terlanjur dulu kala, ya tobat. Masih kita manusia, tobat. Dengan sebenarnya tobat. Laki-laki dan wanita yang seperti ini, karena dia berlindung kepada Allah, dia takut kepada Allah, lalu berlindung kepada Allah daripada pengaruh dan godaan setan, Allah lindungi dia. Itu namanya balasan. Siapa yang berlindung, Allah lindungi. Karena Nabi Yusuf mengatakan, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah dan aku takut kepada Allah, maka Allah pasti melindunginya. Kalau cepat kita lari kepada Allah, aman. Tapi kalau tidak, anda aman. Anda aman. Ini untuk ukuran zaman sekarang. Ada orang seperti ini tidak banyak. Justru sebaliknya yang banyak. Dibujuk, digoda, dirayu, dijanjikan dengan macam-macam janji yang muluk-muluk, lalu terpana, kemudian ternganga, lalu alis sudah tu terjadilah dia. Nah, laki-laki yang bisa menjaga dirinya, perempuan yang bisa menjaga dirinya ketika diajak orang untuk berzina atau berbuat sera, karena takut kepada Allah, bukan takut kepada suami atau istrinya, tapi takut kepada Allah, Allah nanti akan melindunginya. Dia berlindung kepada keagungan kebesaran Allah di dunia, nanti Allah akan melindunginya di bawah arasnya. Itu kajian cakap al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal kita. Kalau kita berlindung kepada Allah, Allah lindungi. Di dunia kita berlindung kepada kebesaran Allah, maka nanti di akhirat pun dilindunginya. Kalau suka melindungi orang, nanti di akhirat Allah akan melindungi kita. Itu yang kelima. Yang kelima. Lalu bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus, kalau untuk ukuran-ukuran kita barangkali itu tidak lah. Tentu untuk ukuran yang gadis-gadis, yang bujang-bujang. Cuman laki-laki dia mudah terus. Laki-laki kalau pula gae nyemudo tari. Mudo tari. Hanya nemudo. Kami yang paling tahu dulu. Pangananya mudo, agak-agaknya mudo. Raso mudo jo. No raso mudo ko ha. Raso mudo jo. Kadang-kadang laki-laki pakainya pakai mudo-mudo balik. Gaya-gaya mudo. Cuma pada sila dia kadang-kadang. Kita tidak masuk ke sana, kau bangi orang kawak. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seseorang yang bersedekah bisadaqah. Fa akhfaha, lalu dia akhfa, dia menyembunyikannya. Akhfa, menyembunyikan. Maka lalu dia akhfa, menyembunyikannya sedekah itu sampai-sampai hatta la ta'lam, tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiku, apa yang diinfakkan oleh yaminuhu, tangan kanannya. Begitu dia menyembunyikan. Tidak memviralkan doh, menyembunyikan. Menyembunyikan sedekah amal baik itu sangat penting untuk menjaga daripada riya. Sebab riya itu bisa merusak dan membatalkan amal. Bukan tidak boleh terang-terang beramal, bukan tidak boleh terang-terang membantu,
Bukan tidak boleh tahu orang, cuman rentan dengan riya. Ada dua, pertama riya, yang kedua sum'ah. Riya, ra baris bawah, ya panjang, tambah hamzah. Riya, riya. Riya itu artinya melihat, melihat. Asal kata ru'yah, ru'yah melihat, ru'yatul hilal, melihat hilal. Melihat apa? Dia berbuat baik, beramal saleh, membantu, menolong, melapangkan dan segala macam, melihat orang, atau memperlihatkan kepada orang, atau ingin dilihat orang, lalu dibikinnya amalan-amalan. Makanya riya disebut dengan nanti adalah syirik kecil, syirik tersembunyi. Karena dia bisa masuk menyelusup tanpa tahu si pelakunya. Lebih-lebih ketika membantu, menolong, bersedekah. Sedekah. Sedekah itu boleh terang-terang, tidak masalah. Cuman orang yang ingin bersedekah, bersedekah dia, kalau ada yang ingin hati-hati dia. Hati-hati. Supaya orang lain jangan, tanda dia takut dia sedekahnya tidak diterima. Kalau kita bisa mengelola hati kita, memanage hati kita supaya jangan riya atau sum'ah kan mendengar. Sam'un, sum'ah mendengar. Dia berbuat itu supaya didengar orang, namanya sum'ah. Sum'ah. Kalau tadi ru'yah, riya apa? Dilihat. Sum'ah ingin didengar orang. Satu lagi yang ujub, bangga. Kita yang paling tahu. Riya itu kadang-kadang si pelakunya tidak sadar dia bahwa dia sudah dimasuki riya, tidak sadar. Karena riya itu lebih halus daripada langkah kaki semut. Jadi terangkan langkah kaki semut. Langkah kaki semut namanya min dabi bin namal, min dabi bin namal. Lebih halus daripada rayapan kaki semut di atas batu kasar. Halus, jadi kadang-kadang tak terasa. Pernah Nabi contohkan seperti orang dalam salat. Salatnya biasa-biasa saja, tapi ketika nampak orang atau tahu orang, dipanjangkannya rukuknya, dilamakan sujudnya. Itu sudah menjalar riya tanpa disadarinya. Atau kita non imam suara diancak sekali, nampak orang heboh-heboh belakang. Itu adalah suara yang dikenal di belakang. Dah panjang sih. Kelok 9 dibayarnya kelok sebalik. Tanpa sadar menyelusup. Jadi kalau berbuat baik, hati-hati riya. Digambarkan di sini, begitu dia hati-hati, waspada supaya jangan masuk riya. Dia takut batal dan rusak amalnya. Sampai-sampai digambarkan tangan kanan kan berdampingan tangan kiri di tubuh yang sama. Kan di tubuh yang sama. Sehingga digambarkan tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini kan menunjukkan begitu-begitu hati-hati, waspada, sembunyi, diam-diam dia untuk membantu orang. Ketakutan namanya, ketakutan agar dia jangan riya. Dalam ayat di bawah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu riya'an nas, kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang beriman, halaman 7 di bawah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan tubtilu, kamu membatalkan, yakni menghilangkan pahala ganjarannya daripada sedekah yang kamu berikan. Sedekah bil manni, dengan menyebut-nyebut. Karena menyebut-nyebut itu kan supaya orang ingat lagi jasa kita, pemberian kita, pertolongan kita, bantuan kita. Disebut-sebut
Baik disebut kepada orang itu pun disebut ke orang banyak. Kau dulu lah. Kau nak kau duluan tak kebawa apa jatuh. Man ni. Iko malahnya balasan di kau empat nanya. Sejak bujang, sejak gadi, kau dinanuan. Kiranya disebut balik, diungkit balik. Man. Wala ada. Jangan pula batalkan pahalanya, balasannya dengan ada kata yang menyakitkan pihak si penerima. Batal dia. Batal itu berarti tidak ada nilainya. Tidak ada pahalanya. Kalladhi itu sama seperti orang yang menginfakkan malahu hartanya ria, lantaran ria. Sama. Di mana tak samanya? Sama-sama batal. Sama-sama tidak punya nilai. Orang yang bersedekah membantu menolong orang lain lalu dibaca-bacanya, tujuannya membaca pasti ada maunya. Atau dikeluarkannya kata-kata yang menyakitkan, sama dengan orang ria. Samanya di mana? Sama-sama tidak ada nilai, hilang pahala ganjaran. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billah. Tidak beriman kepada Allah dan hari yang akhir. Itu namanya batal nilainya. Sedekah. Ini penting sekali kita menjaga amal ibadah kita supaya jangan tersusupi oleh riya dan sum'ah. Saya dapat cerita di tahun 90-an. Apa aku terkenal Bukit Tinggi, tapi saya tidak akan sebut namanya. Beliau kalau bersedekah tahun 90-an 20.000 ketika itu banyak. Jadi setiap orang ngaji, Pak Ko menyedang kepiti 20.000. Sampai cerita balik lipik-lipik alui-alui awalataan siko awasalamnya ya guru mantun yang menjaga diri, yang menjaga guru dan menjaga supaya jangan nampak dia orang lipik lah dia tu. Rupanya beliau tamakan di kaji Buya. Yang Buya, tidak Buya kini, Buya Nazir Nurdin. Ini kenal, masih kenal. Buya Nazir Nurdin, beliau ngaji itu. Buya Nazir Nurdin kan dalam memberikan nasihat kan halus. Asalnya itu beliau lipik-lipik piti. Tidak berhenti, bersedekah, tapi cara berubah. Tidak ada yang tahu beliau bersedekah. Memang di tangan-tangan kiri, tidak tahu tangan kiri dia lipik. Jadi penting kita menjaga amalan kita lebih-lebih dalam bentuk menolong, membantu berupa infak dan sedekah. Tapi kalau kita bisa tidak ria, tidak masalah. Istilahnya intubdu sedekah. Jika kamu nampakkan sedekah kamu, tidak masalah. Kita nampakkan, apalagi untuk jadi ikutan. Kalau kita mulai, untuk orang mulai, boleh nampak. Ambil dulu. 1.000, dah malu lah 1.000 kan. Kita gapai biswa mantan bantuan ke daerah yang terdampak banjir segala macam. Saya pergi biswa. Kita berjua. Ambil dulu. Nampak? Dinampakkan. Kenapa tidak apa nampak? Orang akan meniru, orang akan mencontoh. Banyak orang yang terpacu, terdorong. Itu namanya man sanna sunnatan. Siapa yang merintis, memulai, mempelopori yang baik, dia dapat pahala dan juga dapat pahala daripada pahala orang lain. Karena dia yang memulai. Jadi saya yang paling dulu mengeruk pitih, itu yang paling dapat. Dapat pahala, yang merintis. Man sanna sunnatan itu hadis Nabi. Ketika orang datang kepada Nabi dalam keadaan lusuh, kumuh, pakaian seadanya saja. Dari suku pedalaman. Menceliak itu Nabi miris perasaan. Pakaian
seadanya saja. Kumal datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi. Lalu Nabi kebiasaannya langsung diperintahkan salat, habis salat beliau memulai. Siapa yang punya kelebihan bagaimana begini bantulah. Tidak ada nambahin suik orang membantu. Sampai ada yang diulang salat sampai nanti ada yang memulai. Memulailah infak ke orang ko. Kalau hadis Nabi, man sanna. Siapa yang merintis, siapa yang mempelopori dalam berbuat baik, dalam membantu, dalam menolong, dalam beramal, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikuti. Jadi kalau berapa kita bayu 15,000 surang. Ambil dulu. Nan dulu kuah as-sabiq namanya. Nan dulu kuah apalagi nyo ditunggu orang. Dicari orang. Kalau lahnya nak buka orang muah. Boleh terang-terangan, tapi jaga hati. Jaga hati. Karena kalau ndak belum wa magiah orang belakang ngecek lebih ko, saya nak mengeluan je lah. Tu bedu. Jika kamu nampakkan sedekahmu, infakmu, fa ni'mahi, boleh, ndak masalah. Itu baik. Nampaklah. Kalau memang betul dinampakkan, tapi jangan teriak. Wa in tukhfuha, dan jika kamu sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, lalu kamu berikan kepada orang fakir, itu lebih baik untukmu. Lebih baik untukmu daripada kamu sedekah terang-terang tapi ria, anduk-anduk salah. Ini gambaran siko adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan sedekah membantu diam-diam. Diam-diam, tapi namanya napasu ndak amuah loh. Zaid namanya napasu. Nampasu ko nyinginyo nak no. Itulah inginyo nak no tahu orang bahasa no lai. Membantu, menolong, melapangkan, baik-baik. Kadang-kadang tak dorongnya, capek, saya berlindung kepada Allah. Saya berlindung kepada Allah, baca auzubillah, baca qul a'udzu binas itu setan. Bagilah cancak, tak masalah, cuman capek redam. Nak tahu orang kau redam. Meredamnya baca isti'azah. Salah satunya surat Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatish ayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 99, 98, 99 sampai 100. Dapat tak tu? Tak salah tadi Quran. Dapat tak? Kan? Wa qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada godaan, tipuan, perdayakan, bisikan setan. Wa a'udzubika rabbi, aku berlindung kepadamu daripada mereka datang hadir menggoda merayaku ketika aku akan berbuat baik. 2 ayat. Kalau terasa doa itu capek baca itu. Kalau tidak paling kurang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau baca surah An-Nas. Kok payahnya baca surah An-Nas wah? Apa salah? Kan waswasil khannas. Ayat bara surah An-Nas tu kerana. Kenapa begitu? Setan tidak mau dia membiarkan kita untuk beribadah, untuk bermasalah. Dia akan terus menggagal-gagalkan. Lebih-lebih ini namanya sedekah. Sedekah. Apa itu sedekah? Tasaddaqah. Benar. Sedekah benar. Dikatakan memberikan tunai sedekah karena orang ini membenarkan adanya janji Allah, adanya balasan ganjaran di akhirat, dibenarkannya dalam bentuk itu. Misalnya siap sedekah, tali ameh, tapi lah berubah menjadi hitam, berkah.
sedekah dia dengan ini. Karena dia ingat janji Allah. Dia benarkan janji Allah. Dia yakini dan dia benarkan janji Allah nanti ada ganjaran balasan di akhirat. Dibuktikannya pembenarnya dengan itu sedekah. Benar. Jadi yang mendorong orang bersedekah adalah sebenarnya karena dia membenarkan janji Allah, balasan Allah, karunia Allah, lebih-lebih akhirat. Dibuktikan pembenarnya dengan mana sedekah. Itu sedekah. Jadi rajulun tasaddaqa, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah disembunyikannya, akhfaha. La ta'laman, tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Jawabannya sudah. Bolehkah bersedekah terang-terang? Boleh. Tapi hati-hati, jangan ria. Hati-hati, jangan disabui-sabui, jangan diungki-ungki, jangan dibaca-baca. Tanang-tanang melah. Sebab kadang-kadang orang kadang-kadang orang jadi alat di Allah. Setelah kita bantunya tidak senginik dia menyapu. Itu tidak senginik dia menyapu. Kadang-kadang uju mana lalu. Atau lah ye kita no selama sekian lama lah begini kini dah haram menyapu. Dulu berbuat panjang, kini berbuat keribu. Dulu berkisah sayang, kini haram menyapu. Terus lagu ni. Awak diuji. Kadang-kadang tas sabui. Kalau suka mengari lidah, kemecik kan kawan, kecil kan kawan, tiba di surau, cakap dan tiba di den tu langsung baca 19 kali. Halo, tiba di mana? Baca lah kau. Cakap den, astagfirullah. Manga cakap den, ada yang keluar rumah cakap itu. Pesong selai. Alhamdulillah. Mereka tersabai kau. Cakap ada bertamu sanu tu. Allah. Kok panjang. Tongki terbaca tersabai. Batal. Itu cepat-cepat melindungi kepada Allah. Karena orang itu bisa jadi sarana bagi Allah untuk menguji keikhlasan kita. Memang tak siapa nak. Kadang-kadang sabaliknya awak dapat dari orang ko. Sabaliknya. Sebaliknya. Kalau dalam bahasa Sinanya, aku ajari dia menulis. Setelah dia pandai menulis, diserangnya aku dengan tulisannya. Bahasa Sinanya. Itu ujian. Yang kepada lain. Yang ketujuh. 6 taruh supaya awak jadinya. Ketujuh lain. Warajulun, seseorang laki-laki atau juga perempuan, zakarallah, dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, khalian, dalam keadaan sunyi sepi, khalwat itu juga orang, berkhalwat, bersepi-sepi, bersunyi-sunyi. Dalam keadaan sepi, sunyi, tidak tahu orang, khalian. Berdua saja menyuruh ke sana, khaliannya namanya. Sebabnya terhindar dari orangnya khalian. Jadi rajulun, seseorang yang dzakar Allah, dia menyebut Allah, mengingat Allah ketika dalam keadaan sendirian di saat sepi, saat sunyi, fafadat mengalir air matanya kerana mengingat Allah. Kenapa begitu? Karena dia betul-betul mantap dalam kuat kokoh keimanan kepada Allah ketika dia menyebut nama Allah, ketika dia berdoa, ketika dia berzikir, ketika dia istighfar, ketika dia baca Quran, ketika dia salat, itu zikir semua.
Kau tak kena dosa, tak kena kelalaian, tak kena kebesaran Allah, dan segala macam semuanya menyebabkan air matanya mengalir. Oh, tidak dipanciang-panciang tu. Tahu dipanciang. Ambo kau pandai memberikan tausiah, motivasi, mendayu-dayu berkelok-kelok. Oh, kau lampu nu gak rimang-rimang tanggung lu seketik. Bubik lo gaya-gaya, tercekik seketik. Itulah mulai menangis lain. Kalau menular, itu berpanciang namanya. Emosionalnya dipanciang. Indahnya dibaca ayat-ayat, dipilih media saya menangis orang. Dia sendiri tanpa tahu orang, bisa di malam hari atau bisa di mana-mana, dia baca ayat, dia berdoa, dia berzikir, dia bersalawat, dia istighfar, atau sekadar berpikir mengingat kebesaran Allah, menangis. Murni keluar air mata. Atau juga termasuk bangun malam hari jam sekian-sekian berzikir, atau baca buku, atau menulis, lalu ingat kebesaran Allah sehingga memancing kesedihan, memancing takut, memancing perasaan itu menangis. Namanya fadat ainahu. Atau bangun salat malam dalam sujud berdoa, atau berdoa di luar salat nangis. Atau sepasang suami istri bangun kedua-duanya saling membangunkan, lalu keduanya salat, kemudian masing-masingnya ingat Allah lalu menangis, termasuk itu. Karena makna zikir ingat Allah itu luas. Saat sendirian, kalau menangis bersama-sama mengaruh, itu sedih bersama-sama namanya. Menangis bersama-sama, sedih bersama-sama. Dari sikapnya khalian, dalam keadaan sepi, sunyi, sendirian. Kalau kamu menangis, ketika itulah menangis. Jadi muka guru menangis, bangih bini nabeko. Halo, jangan di muka guru menangis. Jangan nak bangih, sak di muka nak menangis. Ada keutamaan orang yang menangis dalam hadis Tirmizi, ainani la tamassuhuman nar. Sepasang mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis lantaran khasyah, takut kepada Allah. Takut kepada kebesaran, keagungan, siksa, ancaman, nangis. Wa ainun batat, dan mata yang batat menangis. Ainun batat, mata yang malam hari bergadang, tidak tidur, tahrusu fisabilillah. Itu mata yang tetap menyala karena dia berjaga-jaga di benteng perbatasan. Aku namanya orang-orang yang sedang berada tugas di perbatasan, melihat, memantau situasi. Jangan-jangan masuk musuh atau musuh tidak menyerbu, nak tidurnya, rundonya. Mato tak itu mato yang akan disentuh oleh neraka. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang nyalang, yang nak tidur di perbatasan, menjaga perbatasan agar jangan musuh-musuh masuk menyerbu kaum muslimin. Seperti di Palestina misalnya, petugas perbatasan terowongan mengintai musuh, tidak laloknya. Itulah mata yang akan disentuh api neraka. Awak nak bisa ke Palestina baru, mereka salah. Baca buku, baca Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, atau merindu mengingat Allah, menangis awak. Alam masuk tu. Bakat min khasyatillah. Menangis lantaran takut Allah. Dibaca nama-nama Allah, dipelajari nama-nama Allah, tabayang di situ. Betapa agung, betapa tinggi Allah, lalu sedih, menangis gitu. Namanya min khasyatillah.
Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa ada sekian amalan, perbuatan, tindakan yang apabila kita kerjakan itu akan mendapat perhatian dan perlindungan serta naungan daripada Allah. Cuman bukan hanya yang tujuh kau, banyak lah. Nan tujuh kau sepaket. Intinya, siapa yang melapangkan, meringankan, memudahkan, membantu, menolong, akan mendapat hal yang sama nanti di akhirat dari Allah. Prinsipnya satu, yang tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' balasan itu sesuai dengan jenis amalan wa'. Kalau ingin dilindungi Allah, ditolong Allah, dibantu Allah, dilapangkan Allah, diringan Allah, diperintah Allah, lakukan itu kepada makhluk Allah. Tiba di kasih sayang, irhamu man fil ardi, kasihi yang di bumi, nanti yang di langit akan mengasihimu. Man satara, satarallah. Siapa yang menutup, Allah tutup. May yassara, yassarallah. Siapa yang memudahkan, Allah mudahkan. Gitu ini. Jadi siapa yang ingin dilindungi Allah, buat amalan-amalan yang akan bikin kita dilindungi Allah. Atau perbanyak buat ihsan, berbaik-baik ke orang lain. Kita akan menerima balasan daripada Allah. Itu kira-kira. Semoga kita semua mendapat lindungan Allah. Amin. Kecuali yang tak muah tu baju lain. Diakhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.